Sahabat Prajurit Tentara, kita sudah berada di pintu masuk lubang Jepang, ya. Pintu masuk lubang Jepang. Ini dulu Jepang ini bersembunyi di sinilah ini. Seperti apa di dalamnya lubang Jepang ini? Ya kita ikuti sekarang ya. Kita masuk ya. Nah, kita dengarkan guide-nya yang nyampaikan. Oke, kita masuk sebelah kiri deh. Hati-hati, tangga nomor 2 agak tinggi. Nah, jadi ini dia perkenalkan nama Om Nedi ya. Om Nedi tour guide di sini. Nanti kita turun tangga deh, itu sampai lampu yang ganti-ganti warna itu udah rata. Habis tangga, jalan di bawah udah rata, tidak ada tangga lagi. Nah, nanti kita masuk sini, balik bukan ke sini, nanti mobil bisa jemput di bawah. Gitu. Nah, tangga yang kita turun ini ada 132 anak tangga. Nah, lubang Jepang ini awal dibikin ini pada tahun 1942. Itu sampai 1945, tepatnya 2 tahun 8 bulan. Karena bulan 8 kita sudah merdeka Indonesia. Nah, lubang Jepang digali dengan cara kerja paksa atau istilah bagi Jepang itu romusa. Romusa para kerja paksa zaman Jepang. Nah, tujuan lubang Jepang dibikin oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi semasa itu untuk pertahanan untuk Perang Dunia Kedua. Nah, supaya penggalian lubang Jepang tidak diketahui sama penduduk sekitar sini, itu para pekerja paksa Jepang datangkan dari luar Pulau Sumatera, seperti Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Itu salah satu taktik Jepang, strategi Jepang. Seandainya para pekerja paksa itu sempat melarikan diri, mereka tidak tahu daerah Bukit Tinggi, juga tidak bisa berkomunikasi sama penduduk sini. Nah, awal dia bikin terowongan Jepang ini, itu pertama kali Jepang bikin, pintu masuk sampai lampu yang ini, itu ukurnya sebesar ban mobil. Itu muat badan manusia 1 orang untuk masuk ke dalam. Nah, jadi dari lampu ke bawah, ini sudah asli dia punya besar atau lebar terowongan ini. Cuma kalau lebar asli untuk ke dalam sudah ditambah kedalaman deh ya, itu lebih kurang itu ada sekitar 0,5 meter saja. Karena ukuran Jepang dulu pendek-pendek kecil-kecil. Nah, lubang Jepang dibuka menjadi wisata ini pada tahun 1986. Nah, lubang Jepang dinding bukan seperti sekarang. Jadi aslinya dulu tanah. Jadi semen ini sudah bikin baru. Nah, di semen ulang oleh pemerintah. Ini pada tahun 2004. Nah, dan kita bisa melihat ini ada ya. Lubang Jepang ini sengaja Jepang bikin dinding tidak rata. Boleh adik sorot ya. Seperti yang sebelah ini, sebelah kanan dan kiri. Ini sengaja Jepang bikin dinding ada sekat-sekat. Ini berongga-rongga. Jadi ada tujuan fungsi. Ini tujuannya untuk peredam suara. Mengapa Jepang bikin peredam suara juga? Supaya aktivitas di dalam sana itu tidak sampai ke pintu-pintu luar. Karena dulu alat digunakan untuk membuat terowongan Jepang, dia gunakan ini manual. Dia gunakan alat cangkul, linggis, itu yang alat digunakan oleh Jepang semasa penggalian. Makanya selama penggalian lubang Jepang, salah satu nggak diketahui, yang pertama dulu kerja paksa bukan orang Bukit Tinggi di Jepang, itu dari Jawa, Kalimantan. Yang kedua, Jepang bikin sistem seperti ini untuk peredam suara. Nah, jadi waktu lubang Jepang ditemukan 1946, lubang Jepang bukan berupa tangga seperti yang kita lihat sekarang ini. Jadi asli lubang Jepang dia kayak perosotan meluncur ke bawah. Nah, sengaja Jepang bikin tanpa tangga, tujuannya supaya kalau ada orang masuk dia susah untuk mencapai ke dalam. Pelan-pelan Pak ya. Nah, pemerintah Kota Bukit Tinggi di semen tujuannya supaya jangan terkikis. Karena tanah kita pegang aja ini sudah rontok, supaya lubang Jepang ini, terowongan ini tidak melebar nantinya. Kalau seandainya lebarnya bisa sampai 5 meter, mungkin di atas ini nggak gampang runtuh atau turun ke bawah. Nah, sampai lampu itu yang merah, itu udah rata nanti sampai pintu keluar. Tangga ada 132 anak tangga. Dan untuk lubang Jepang yang dibuka menjadi objek wisata di Kota Bukit Tinggi dengan panjang itu ada 1470 meter. 70 meter. Nah, kalau digabung sekota Bukit Tinggi seperti di bawah Jam Gadang itu terdapat juga lubang Jepang. Ngaresiano, Bukit Cangang, Spron dan Benteng. Ini dari sini nanti ujungnya dia bisa melihat Ngaresiano. Bisa melihat ada tempat pengintaian.
Jepang juga bikin pintu pengintaian ke arah kampung orang. Dan kalau fungsi yang kita turun ini fungsi untuk mengintai juga semasa oleh Jepang ke arah pusat kota. Jadi ada 2 pintu pengintaiannya. Batasnya itu, lampu biru itu. Iya, merah sekarang itu batas tangga. Habis tangga jalan di bawah udah rata gitu, Pak. Nah, Tembus ke jalan Ngaresiano tembusannya. sahabat pojok tentara, kita sudah berjalan cukup jauh di pertengahan dari mulut goa yang ada di atas. Coba kita lihat di atas. 64 meter, Pak, dari atas sampai lampu merah. Itu di atas tuh mulut goanya tuh di atas tuh. Jauh, kita cukup jauh lah jalannya. Ayo kita lanjut lagi ya. Ayo Pak. Langsung kita ke tempat-tempat spot Iya. yang digunakan Jepang dalam beraktivitas. Jadi untuk panjang 1470 meter terdapat 21 lorong atau kamar-kamar. 21 Nah, lorong. 21 lorong. Jadi kegunaan bagi Jepang lorong dibikin dalam sini itu ada 6 ruangan amunisi. Terus ada bekas 2 ruang makan untuk para kerja paksa, 1 ruang sidang, 12 Jepang gunakan dulu tempat tidur tentara mereka, baraknya. Jadi Pak, ini agak gelap dikit. Nah, sudah rata, tidak ada tangga lagi. Dan kita sekarang ini Pak ya, Dea, kedalaman 40 meter dari permukaan tanah. Ya, kita sudah di bawah tanah 40 meter ini ya. Ya, 40 meter. Jadi Jepang bikin ketebal 40 meter itu ada tujuan. Itu tujuan Jepang, karena lubang Jepang tujuannya untuk Perang Dunia Kedua. Ya. Itu seandainya dibom, itu getar itu nggak sampai ke bawah. Oke. Jadi disesuaikan Jepang dengan kekuatan bom dulu. Oke. Dan tanah yang dibikin terowong ini dia mendukung. Ini karena tanahnya batu kapur. Ya. Tanah itu kering, padat, tidak mengandung air. Ya. Nah, contoh daerah lain orang kalau bikin sumur, kadang 15 meter, 20 meter paling dalam dapat air. Ya. Ini kita bawa tanah 40 meter tuh nggak jumpa air. Tidak jumpa air ya. Nah, jadi yang pertama tanah batu kapur, yang kedua Bukit Tinggi ini dataran tinggi. Hampir 1 kilo dari permukaan laut, dan Bukit Tinggi strategis dipakai untuk Perang Dunia Kedua, karena tepat tengah-tengah Pulau Sumatera, jauh dari laut. Nah, ini bilik, salah satu biliknya ya. Ya. Jadi 21 biliknya atau kamar-kamar, ini yang pertama kita jumpai. Ya. Jadi dengan panjang ujung sana lebih kurang 21 meter. Ke dalam Dia, sana ya. Ya, lurus nanti Bapak ya. Dia bukan buntu, dia lurus nanti belok kiri tembus nomor 2 sampai nomor 6. Jadi lubang Jepang 21 lorong ini nggak ada jalan mati. Jadi terkoneksi semua ya. Terkoneksi semua. Jadi tujuan Jepang kalau seandainya ada orang masuk dia bingung dalam sini untuk mencari jalan. Makanya Jepang 21 lorong ini nggak ada buntunya mereka bikin. Dan semuanya ketemu ya. Nah, 6 lorong Jepang gunakan sebagai ruangan amunisi, tempat penyimpan peluru atau senjata. Jadi Bapak, Dek, inilah aslinya lubang Jepang pertama kali ditemukan 1946. Tingginya setinggi ini aslinya tanah. Nah, mengapa 1 tahun Indonesia merdeka ditemu lubang Jepang, Hiroshima Nagasaki dibom. Jepang kalah. Nah, waktu ditinggalkan ini terowong Jepang matikan semua kerja paksa di sini. Itu dibunuh semua. Makanya lubang Jepang dijumpai 1 tahun Indonesia merdeka. Kalau mereka dilepas mungkin hari itu juga dijumpai. Makanya penjajahan Jepang di Indonesia itu paling sadis dibanding sama Belanda. Oke. Kita kesini. Kita kemana lagi? Nah, kesini. Nah, ini di semen ini 2004 gitu, Pak. Iya. Di semen aslinya tanah semua. Jadi di semen Pugar, ya? jangan terkikis saja gitu. Ya. Wah, ini apa lagi nih? Ini amunisi yang kedua. Oh, Jadi ini sudah planning baru, Pak. Ya. Rencana pemerintah dijadikan mini teater atau bioskop mau dibikin di sini. Jadi film yang diputar itu film sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ya, di sini rencananya. Nantinya. Nah, ini ada kotak tempat pemutaran film, itu ada kursi kapasitas 30 orang, layar di ujung sana. Jadi renovasi lubang Jepang udah lama juga terhenti, ditambah lagi pandemi atau Covid. Jadi selama pandemi lubang Jepang Tapi di zamannya dulu ini tempat ruangan amunisi ya. yang kedua. Dia ada 6 lorong atau kamar-kamar. Kita sampai ke finish itu masih berapa jauh lagi? Lebih kurang jalan utama yang dilewati 350 meter, Pak. Lagi? Nah, ini Pak ya, untuk lubang Jepang kan udara dingin, sejuk. Di sinilah satu ventilasi udara, yang kedua dari turun tangga.
Nah, Gelap Jepang ya. merancang ini sebagai pintu pelarian bagi mereka. Gelap sekali ya. Direncanakan. Dan memang lampu di sini memang nggak dihidupkan supaya orang ke sana karena tanah di ujung sana itu agak labil gitu, Pak. Agak labil dia. Nah, tembus jurang itu, Pak. Jadi ada ke dalam 60 meter ke bawah. 60 Daerah meter. Ngarai Sianok juga. Sianok. Jadi tepatnya di atas, mungkin Bapak udah ke atas, tadi ada mungkin udah di atas, ada tulisan Medan Bapak nih. Ya. Di bawahnya pintu yang ini. Pintu pelarian Jepang dirancang ini. Oke. Lanjut. Wah, ini super gelap lagi nih. Ya. Jadi waktu bikin lubang Jepang dia gunakan obor, Pak. Ya, ya. Nah, jadi dia gunakan obor. Ya. Nah, minyak itu bukan minyak tanah gitu, Pak. Ya. Minyak buat jarak gitu. Nah, ini yang keempat ya, Pak ya. Ada rencana dijadikan juga museum di dalam sini oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi. Cuman belum selesai lagi. Ruang amunisi ya. Ruang amunisi yang keempat. Nah, zaman Jepang pintu-pintu bukan terbuat dari besi. Itu pintu-pintunya dari balok kayu gitu, Pak. Nah, Jepang lebih menggunakan kayu daripada besi. Sebab lawan Jepang udara lembab, contohnya besi, pada udah dicat dia sudah rusak kebakaran. Kalau kayu dia awet karena udara dingin. Memang dia akan hancur tapi butuh waktu lama. Nah, makin ke bawah udara makin sejuk, Makin makin dingin ya. Berapa meter lagi sampai ke ujung? Oh, lebih kurang ada sekitar kalau panjang semua Pak 1407 meter. Jalan utama yang kita lewati lebih kurang ada sekitar 350 meter. Ini sekarang? Iya, nanti kita lurus belok kiri, lihat penjara sama dapur, baru setelah itu melihat pintu penyergapan, pintu utama. Nah, di pintu utama itu nanti kita keluarnya, mobil nanti jemput di pintu itu nanti. Supaya kita nggak naik tangga lagi sebanyak 132. Tapi ada tangga juga pas pintu keluar, cuma 3 tangga saja. Wah, udah mulai pengap aku. Nah, ini yang ke-6 gitu Pak, yang terakhir. Kita nggak usah terlalu lama, Bas. Ya, oke. Misalnya kalau Bapak nggak mau lanjut, Ya. biar saya sama anaknya nanti saya tunjukkan jangan keluar nanti, Ya. biar Bapak bisa merasakan udara segar. Ya, soalnya ini pengap. Ya, sini Pak. Saya tunjukkan Bapak jalannya sini. Adik tunggu di sini saja dulu ya. Nah, pasti dekat sini saya tunjukkan. Jangan, ikut aja dulu nih. Itu jalan keluarnya menuju kemana? Oh, jalan keluarnya nanti ke jalan Ngarai Sianok. Yang ini? Oh, ini nanti belok kanan Pak. Ikut aja nih. Biar nanti saya Ya. saya bawa dulu dalam Ya. penjara. Nah, ini Bapak. Pas dekat ini Pak. Di sebelah kiri nampak aja tembus ke jalan. Mana? Oh, sini. Dia nggak pakai AC ya? Enggak. Alami dia Pak. Nah, itu Pak yang tembus ke jalan. Nanti Bapak tunggu aja ada kursi itu Pak. Nanti saya lihat penjara dulu, lihat dapur dulu sama anak. Itu tembus ke jalan? Jalan. Nanti kan mobilnya Bapak nunggu di depan itu Pak. Ya. Sahabat, karena nggak ada ventilasi yang ini untuk orang-orang yang nggak kuat, mungkin dilanjut aja. Ya Pak ya, saya nggak kuat karena pengap. Kenapa ya? Jadi saya cari jalan pintas saja. Jalannya ke sana lurus ya. Kenapa? Ya, Oke. nanti Bapak lurus saja. Oke, lanjut. Sahabat, dilanjut. Ini, lanjut. Dari ujung atas sampai ke ujung bawah sana, seperti yang ini, 15 lorong lagi. Nah, 2 diantaranya sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini dipergunakan Jepang lorong atau kamar ini sebagai ruang makan untuk kerja paksa. Jadi rakyat Indonesia, Jepang juga kasih makan di 2 lorong, tapi semasa penggalian lubang Jepang nggak sebanding tenaga yang dikeluarkan dengan makan. Karena semasa penggalian lubang Jepang mengejar waktu, dikerjakanlah Romusa kerja paksa di sini 24 jam tanpa istirahat. Dan mereka dikasih makan cuman ubi-ubi mentah saja, itu pun dikasih makan 1 kali. Nah, diketahui sebagai ruang makan karena waktu jumpa di sini ada tempat makan dari batok kelapa, gelas dari bambu, cuma benda-benda itu nggak ada lagi sekarang. Dan lebih ke atas itu Jepang gunakan sebagai barak militer mereka, tempat tidur tentara Jepang. Dari ruang makan di atas itu ada 8, 4 lagi di bawah ruang sidang ini. Nah, jadi ada ruang sidang juga di dalam sini.
Masuk ke sini ya. Nah, ini Jepang gunakan sebagai ruang rapat atau ruang meeting, makanya Jepang desain lorong satu ini paling luas dan bikinnya setengah lingkaran gitu deh ya, bulat dia bikin. Mengapa Jepang bikin paling luas lorong ini? Karena dipakai sebagai ruang rapat. Jadi tujuan Jepang ada, contoh ini saya bertepuk ini, suara bergema. Jadi tujuan Jepang kalau mereka berbicara tidak perlu pakai mic atau pakai pengeras suara, jadi cukup berbicara seadanya sudah kedengaran sekeliling ruang ini. Nah, jadi dia tidak perlu menggunakan mic. Nah, kita sekarang melihat sisa barak atau tempat tidur tentara Jepang. Cuman sayang benda-benda seperti barak-barak itu nggak ada lagi karena pengaruh udara juga. Udara dingin. Memang kayu dalam sini dia tahan, tapi lama-lama dia akan hancur juga. Beda dengan besi. Besi 2 bulan lah kita taruh dalam sini, dia sudah nampak bekaratnya. Nah, sisa ini Jepang gunakan sebagai barak. Jadi renovasi lubang Jepang ini pada tahun 1985 oleh pemerintah dipasang pumping lock ini. Pumping lock ini. Nah, ini ada tulisan jalur evakuasi. Tulisan jalur evakuasi ini bikinan baru karena Sumatera ini kan rawan gempa. Jadi untuk pengunjung yang masuk tanpa pemandu atau tour guide sini, terjadi gempa bisa mengikuti jalur sini. Nah, jalur ini untuk pedoman untuk ke pintu luar atau ke pintu utama. Tapi seandainya lampu mati kemana kita mau lari? Cuman sayang kalau kita masuk tanpa pemandu, yang pertama kita nggak tahu sejarah. Karena kalau kita tahu ini tempat sejarah, pasti kita pakai pemandu gitu. Nah, juga kita tahu jalannya. Ya, kita boleh ke sini. Nah, lubang Jepang ini ya, sisa yang ini Jepang gunakan sebagai barak. Dan barak ini salah satu nanti ada 2 yang arah ke bawah dibikin kafe oleh pemerintah Bukit Tinggi. Jadi kalau udah ada di kafe nanti mungkin orang jualan menunggu pas ramai hari-hari besar gitu. Karena kalau sepi-sepi seperti sekarang nih siapa yang mau beli nanti? Nanti dagangnya rugi saja lah gitu. Rugi. Dagangnya habis juga deh. Tapi uangnya nggak ada. Karena dimakan sama yang jualnya gitu deh. Udara kan dingin dalam sini. Pasti kita timbul rasa lapar gitu. Dari pagi sampai siang kan. Sampai sore pasti kita lapar. Nah, pintu yang nampak cahaya itu Jepang gunakan sebagai pintu pelarian yang kedua. Jadi ada 2 pintu pelarian digunakan oleh Jepang semasa itu. Nah, jadi dirancang sebagai pintu pelarian, temboknya curang. Dari pintu ujung kalau ditarik lurus ke atas, mungkin adik tadi sudah berfoto sama bapaknya. Di atas tuh ada tulisan panorama Ngaresiano. Nah, di bawahnya pintu yang ini, mungkin juga sudah memandang ke bawah, di bawah itu hutan. Tidak ada rumah-rumah penduduk, makanya Jepang bikin pintu pelarian itu ke arah hutan. Jadi tujuannya kalau mereka lari pun nggak ada yang tahu, karena nggak ada pemukiman atau rumah-rumah penduduk. Nah, kita di sini nanti lihat penjara sama dapurnya. Nah, mungkin adik tahu gempa ya, mungkin pernah dengar ya, 2009 kan ada gempa besar. Nah, kita bisa memandang ke atas, ini efek gempa. Cuman semen saja yang pecah, semen saja. Kalau tanah insya Allah nggak ada yang runtuh. Memang Jepang waktu membuat dia sudah kaji atau sudah perhitungan, dia pilih-pilih tempat, bukan asal-asal bikin saja. Nah, sebab kalau Jepang membuatnya di daerah lain, yang pertama tanah ini nggak sama dengan yang di sini. Tanah apa ini? Nah, ini dia batu kapur. Batu kapur, tanah yang bercampur dengan bebatuan di dalamnya. Memang kalau kita pegang dia nempel aja tangan, tapi susah untuk dicangkul oleh kita dulunya, karena batu-batuan dalamnya. Makanya Jepang bikinnya di kota Bukit Tinggi. Nah, contoh ini orang bikin tambang kadang-kadang daerah lain, kadang ada penyangga. Dikasih tiang lah kayu untuk penahanan. Ini sama sekali tanpa penyangga. Dan gempa 2009 dia semen saja yang pecah. Masih bertahan sekarang? Sampai sekarang. Sejak dijumpai 1946. 46 ditemukan. Nah, disinilah kita melihat penjara sama dapur. Jadi dari sini sampai ke dapur, itu dinding kiri kanan ini masih asli, tanah. Nah, kayak gini aslinya deh, tanah bercampur dengan batu-batuan di dalamnya. Jadi bukannya senang digali oleh kita. Mereka selama penggalian, dikerjain Jepang 24 jam siang dan malam, karena manual alat digunakan. Makanya walaupun boleh dibilang sebentar penggalian lubang Jepang 2 tahun 8 bulan, itu banyak makan korban gitu. Puluh ribuan orang. Karena dengan kerja 24 jam makan cuma 1 kali sehari, kebanyakan mereka dalam sini jatuh sakit.
Yang sakit tidak diobati oleh Jepang, mereka langsung dimasukkan ke dalam penjaranya. Meninggal. Nah, mereka meninggal pun sama sekali tidak dikubur oleh Jepang, dikeluarkan dari dalam penjara, mereka bawanya ke dapur nanti. Nanti ada lorong tempat pembuang mayatnya. Di dapur. Di dapur. Jadi dapur bukan di depan sini, yang kelihatan sekarang. Nah, gitu. Ya, nah sebelah kanannya dapur. Nah, memang Jepang tuh bikin penjara sama dapur berdekatan, karena yang udah meninggal di dalam penjara, Jepang pasti dikeluarkannya. Nah, supaya yang di ujung sana, Romusa kerja paksa nggak ada yang tahu, jadi mereka lebih dekat bawanya ke dapur sini. Nah, jadi deh inilah penjaranya. Jadi kalau besi ini baru ya deh ya. Nah, besi baru dulu sama kayu. Nah, mereka yang tidak mau kerja, yang sakit, masuk sini, dibiarkan berhari-hari nggak dikasih makan, nggak dikasih minum sampai meninggal. Nah, diperkirakan Jepang juga disiksa di dalam penjara sini. Romusanya disiksa Jepang. Ya, orang Indonesia. Nah, meninggal di sini dikeluarkan, Jepang dibawanya lah ke dapur sini. Jadi kalau kita lihat sekarang deh ya, beton atau semen ini bikin baru ya, dan ini ada tulisan dapur bukan untuk masak bagi Jepang. Sengaja Jepang membuat bentuk seolah-olah seperti dapur itu hanya tipuan. Jadi tujuannya supaya kerja paksa yang masih hidup, yang masih mau kerja dia sampai ke sini, dia tahunya ini sebuah dapur. Dilihatnya ini ada pembuang sampah dan cerobong asap. Padahal Jepang nggak pernah pakai untuk masak. Karena dulu pun Romusa kerja paksa dikasih makan tuh tanpa dimasak. Dikasih mentah-mentah saja, ubi-ubi mentah. Itu satu kali dalam 24 jam kerja. Nah, mereka seperti ini, pembuang sampah, ini dia panjang ke bawah. Jadi bukan terjun, dia landai, tembusnya aliran sungai Ngaresano. Nah, tembus aliran sungai Resano, disinilah dulu para kerja paksa udah meninggal, rakyat kita, Jepang buang ke sini. Tapi cara pembuangnya bukan dilempar saja dari atas, Jepang ikut juga turun ke bawah. Ditarik satu-satu sampai di sungai, baru mereka buang. Dibuang sungai. Jadi tujuan Jepang kalau dibuang sungai hanyut. Jadi tidak menumpuk, tidak berbangkai. Nah, Ngaresano itu sungainya dengan panjang ada 15 kilo. Tapi kebanyakan rakyat kita diperkirakan mereka sudah dimakan hewan-hewan yang ada di bawah. Karena sampai sekarang di bawah itu tembusannya masih hutan, kayak ular, kayak biawak itu masih ada di bawah sana. Apalagi semasa penjajahan Jepang, lembah itu sama sekali tidak ada rumah-rumah orang. Masih hutan dulu sekelilingnya. Nah, ini dikecilkan, disemenkan baru deh ya. Disemen supaya pengunjung tidak masuk. Takutnya bule orang barat itu kan penasarannya tinggi kan, nah nanti dia masuk. Memang kalau kita masuk tidak apa-apa, tembus ke bawah ada hutan, nanti risiko nanti. Nah yang ini dikecil tinggi dia segini. Nah, kalau kita masuk bisa berdiri, cuma kalau kita masuk 2 orang nggak boleh saling melalui antri, karena ukuran itu lebar dia lebih kurang setengah meter saja. Nah boleh kita memandang, adiknya memandang sini, berdiri sini, pandang ke atas tuh nampak cahaya dari luar. Maju lagi deh. Ada nampak deh? Nampak tembusnya agak ke kanan deh? Oh iya. Nah, ini cerobong asap, tapi Jepang gunakan sebagai pintu pengintaian, bukan untuk keluar asap. Seandainya Jepang pakai ini untuk masak, pasti asap akan keluar sini. Dan tembus itu mengarah ke jalan, akan diketahui. Nah, dikarenakan mengarah ke jalan, Jepang gunakan sebagai pintu pengintaian. Mengintai penduduk yang mau ke kota dulunya dari kampung-kampung jauh sana, mau ke pusat kota menjual hasil panen. Setelah diintai di sini, Jepang turun, dia informasikan ke pintu penyergapan. Di pintu penyergapan itu baru ditangkap oleh Jepang. Mengapa penduduk atau petani itu ditangkap? Karena yang akan diambil hasil panen itu yang dikasih makan untuk kerja paksa. Nah, orang itu petani itu mereka antar ke daerah lain, bukan dikerjain sini, untuk menjaga rahasia. Seandainya orang sini dikerjakan untuk menggali ini, sempat lari nggak tahu daerah sini. Nah, bahasa pun sama. Makanya Romusa dibawa dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, supaya tidak ada komunikasi di dalam sini. Orang Jawa mengomong, orang Kalimantan nggak paham apa yang dibilangnya. Itu sebaliknya. Orang Kalimantan pun kalau ngomong, orang Jawa, Sulawesi nggak tahu. Sebab kalau satu suku saja, mereka bisa komunikasi, mungkin mereka mengatur strategi untuk melawan. Kiri pintu penyergapan. Jadi ini maksud pintu penyergapan, ujung sana, di bawahnya jalan, lebih kurang 3 meter. Makanya kalau ada kendaraan, mobil, motor lewat, itu kedengaran suaranya. Karena dekat dengan jalan ke bawah 3 meter saja.
Nah, maksud pintu penyergapan di dapur ada pintu pengintaian. Itu kalau ada penduduk yang mau masuk kota, Jepang informasikan ke pintu sini. Dari sinilah mereka tangkap. Karena mereka tangkap hasil panen mereka akan diambil. Nah, itu yang dikasih makan untuk para kerja paksa dalam sini. Nah, itu kedengaran suara kendaraan deh ya. Di luar berarti. Ya, 3 meter dari pintu ujung itu bawahnya jalan. Nah, jalan satu-satunya bagi penduduk dulu mau ke pusat kota, mau menjual hasil panen mereka dan nggak perlu-perluan lain. Nah, jadi lubang Jepang ini dari pintu pengintaian itu Jepang sini kan sebentar. Tapi kalau penduduk untuk sampai ke pintu bawah itu, jalan bawah itu lama, lebih kurang setengah jam. Karena dari pintu pengintaian dari kejauhan udah nampak jalan. Nah, jalan dilewati penduduk tuh dia ada belok-belok juga gitu. Nah, cuman bawah itu ya. Bekas gempa. Gempa. Kita bisa melihat cuman semen saja yang pecah kan ya. Boleh adik surat nih. Semen saja yang pecah waktu gempa. Makanya Jepang pilihnya di sini. Tanah batu kapur ya. Tanah itu kering, padat, tidak mengandung air. Memang kalau kita pegang dia runtuh aja. Karena tanah tidak mengandung air, dia gampang runtuh gitu. Nah, teori bikin terowongan ini ya, mengapa Jepang nggak bikin lebar terowongan ini deh ya. Lebih dari 2 meter lah. Rata-rata akan 2 meter ini. Jepang seandainya bikin 5 meter lorong ini, dia gampang di atasnya gampang turun. Karena kalau teori kita bikin terowongan, makin kecil dia makin kuat. Makin kuat dia. Kalau terlalu lebar gampang runtuh. Makanya contohnya tambang kan lebih lebar dibikin orang itu. Dia gampang runtuh, ada kayu. Kadang ada yang tertimbul longsor kan, keluar di berita gitu kan. Teladan Nusantara.